Assalamualaikum, selamat pagi semuanya anak-anakku yang soleh-soleha. Siap belajar kan pagi ini? Pembiasaan baik. Yang pertama, berwudu. Yang kedua, sholat duha. Yang ketiga, menghafal surat pendek. Nah, teman-teman, bagaimana? Sudah melakukan pembiasaan baik sebelum pembelajaran hari ini? Tentunya sudah ya. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahilah ilmuku dan tingkatkanlah kecerdasanku. Amin. Hari ini kita akan belajar PPKN, tema 2B, subtema 1. Materi yang akan kita pelajari, aturan saat bermain, mematuhi aturan, dan akibat tidak mematuhi aturan. Tujuan pembelajaran, KD 1.2, 2.2, 2.3, 2.4. Diharapkan mampu, yang pertama, membaca teks patuh aturan saat bermain dan aturan menggunakan benda di rumah. Yang kedua, memahami aturan dalam bermain. Yang ketiga, memahami akibat tidak mematuhi aturan saat bermain. Yang terakhir, memahami sikap patuh pada aturan. Nah, teman-teman sudah siap untuk belajar pada materi kali ini kan? Ayo menyimak. Bermain termasuk kegiatan yang baik. Namun, bermain harus patuhi aturan. Aturan ketika bermain sebagai berikut. Yang pertama, berpamitan kepada orang tua sebelum bermain. Yang kedua, bermain tidak lupa waktu. Yang ketiga, bermain dengan rukun. Yang keempat, tidak melakukan permainan yang berbahaya. Yang kelima, tidak bermain ke tempat yang jauh. Yang keenam, tidak bermain di tempat yang membahayakan. Nah, coba teman-teman perhatikan gambar di samping. Gambar mengejar layangan di jalan sangat berbahaya dan itu tidak diperkenankan untuk teman-teman lakukan. Jadi, tetap jaga keamanan untuk diri kalian dan teman bermain kalian ya. Bagaimana sikapmu? Andi sedang bermain ayunan di pohon. Denny mau mengganggu Andi. Denny mau mendorong Andi dengan kencang. Perhatikan gambar di samping. Bermain tidak boleh membahayakan. Nah, semua aturan harus dipatuhi demi kebaikan kita. Bila tidak, akan terjadi hal yang tidak diinginkan. Bagaimana sikap Denny menurutmu, teman-teman? Baik apa tidak ya? Benar sekali, tidak baik ya. Jadi, jangan dilakukan. Bagaimana sikapmu? Dengan cerita berikut. Ketika di taman, Yoga mendorong Ari. Ari marah pada Yoga. Ino mendamaikan Yoga dan Ari. Ino mengingatkan bermain harus mematuhi aturan. Coba perhatikan gambar di samping. Aturan tidak hanya ada dalam kegiatan di rumah. Saat bermain juga ada aturan. Sekarang,
Coba teman-teman diskusikan dengan ayah dan bunda aturan bermain di rumah yang baik dan benar. Ayo diskusi. Keluarga rukun membuat suasana rumah nyaman. Ayah dan ibu membimbing kami. Kami pun mau membantu orang tua. Membantu orang tua adalah contoh mematuhi aturan di rumah. Contoh aturan di rumah yang pertama, menghormati orang tua. Yang kedua, belajar setiap hari. Yang ketiga, menjaga ketertiban dan ketenangan. Yang keempat, rukun dengan sesama anggota. Nah, itu tadi hal-hal yang baik kita lakukan. Kemudian, aturan dibuat agar hidup nyaman. Jika tidak ada aturan, suasana menjadi kacau. Betul sekali. Bagaimana teman-teman? Sudah menjalankan aturan baik di rumah kan? Mari kita berlatih. Perhatikan sikap berikut. Yang pertama, bagaimana sikapnya? Iya, ada kakak yang mendorong adiknya. Nah, itu tidak baik. Jadi, teman-teman tidak usah lakukan ya. Kemudian ada seorang murid yang berpamitan kepada orang tuanya. Bagaimana sikapnya? Iya, betul. Baik, jadi teman-teman harus lakukan. Kemudian ada mengacak-acak ruangan. Nah, itu tidak diperkenankan. Jadi, teman-teman jangan lakukan di rumah ya. Kemudian, nah, ada yang berpamitan sebelum bermain. Itu adalah sikap yang perlu dilakukan sebelum kalian bermain. Sampai di sini, sikap yang baik dan benar Ibu rasa sudah difahami ya. Kesimpulan pembelajaran hari ini, yang pertama, patuhi aturan saat bermain agar tidak menimbulkan hal yang tidak diinginkan. Yang kedua, bermain dengan benda yang aman. Nah, agar tidak membahayakan diri kamu dan teman kamu. Yang ketiga, beritahu orang tua saat akan bermain agar orang tua tidak khawatir. Yang keempat, kembalikan mainan ke tempat semula sehingga ruangan akan tetap rapi. Sampai di sini bagaimana pembelajaran hari ini? Tetap semangat kan? Alhamdulillah, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Cukup sekian ya. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya.